Kak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Fahmi Zani sebagai moderator dari kelompok 2 akan memimpin presentasi dari kelompok 1. Nah, jadi kepada kelompok 1 dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih pada Afif. Baiklah, mungkin dari kelompok kami akan mempresentasikan yaitu underground kabel, di mana itu kabel bawah tanah. Mungkin bisa di next moderator. Oke, jadi dari kelompok kami itu kelompok satu itu terdiri dari tiga orang anggota. Yaitu yang pertama ada Dea Ramadhani, yang kedua ada Siti Fairuz Sabila, dan yang ketiga itu ada saya sendiri Wahyu Alfa Pratama. Baiklah, jadi untuk pembahasan kita yang pertama itu mengenai latar belakang dari tugas ini. Itulah latar belakangnya itu kabel tanah adalah salah satu atau beberapa kawat yang diisolasikan sehingga tahan terhadap tegangan tertentu antara penghantar yang satu dengan penghantar yang lainnya ataupun penghantar dengan tanah serta dibungkus dengan pelindung sehingga terhindar dari pengaruh pengaruh kimia lain yang ada di dalam tanah. Oke, kita lanjut. Itu pembahasan mengenai tegangan. Di mana tegangan itu terdiri dari beberapa penjelasan. Itu ada jenis kabel, tahanan isolasi, ketebalan isolasi, tegangan, corona, dan mekanisme ukuran. Di mana untuk jenis kabel, jadi jenis kabel pada tegangan ini, eh, tegangan nominalnya beragam, di mana pilihan kabel harus disesuaikan dengan kondisi tempat kabel yang akan digunakan. Untuk tahanan isolasi, untuk memastikan bahwa kabel tetap berfungsi dengan baik, tahanan isolasi kabel harus diukur secara teratur. Jadi untuk menurunkan tahanan isolasi dapat menyebabkan kegagalan suplai listrik dan gangguan pada sistem jaringan listrik. Yang ketiga yaitu ketebalan isolasi, di mana pada ketebalan isolasi eh, dapat kita pastikan bahwa kabel itu aman dan berfungsi dengan baik, di mana ketebalan isolasi juga harus diperhatikan. Yang keempat itu tegangan, di mana untuk memastikan bahwa kabel dapat menahan beban listrik yang diberikan tegangan pada kabel harus dipertimbangkan dengan cermat. Yang kelima itu ada corona, di mana corona sendiri itu fenomena isolasi udara yang dapat terjadi pada kabel dengan tegangan tinggi. Ini disebut dengan di mana kabel bawah tanah harus tahan terhadap corona. Yang selanjutnya yaitu mekanisme pengukuran. Di mana untuk mekanisme pengukuran sendiri itu gunanya tuh untuk memastikan pengukuran yang akurat. Di mana instrumen yang digunakan untuk mengukur gangguan pada kabel bawah tanah harus dipilih dengan hati-hati. Oke, kita lanjut untuk pembahasan mengenai arus tinggi. Di mana di sini juga terdiri dari beberapa pembagian, ada kemampuan tahan arus, rugi-rugi, tahanan isolasi, corona, dan pengukuran. Itu yang pertama yaitu kemampuan antar arus. Di mana untuk kemampuan antar arus ini pada kabel bawah tanah harus mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan antar arus. Ini termasuk bahan yang di dimensi oleh kabel, di mana komponen dan membentuk kabel insulasi dan kondisi lingkungan di sekitar saluran kabel di bawah tanah. Yang kedua itu ada rugi-rugi, di mana untuk rugi-rugi ini, selama penyaluran energi listrik melalui kabel bawah tanah, perlu diperhatikan adanya rugi-rugi pada kabel. Yang benar-benar rugi-rugi pada kabel sangat dipengaruhi oleh temperatur tanah yang sangat tinggi di sekitar saluran kabel. Ketiga itu tahanan isolasi. Untuk memastikan bahwa kabel tetap berfungsi dengan baik, tahanan isolasi kabel harus diukur secara teratur. Menurunkan tahanan isolasi dapat menyebabkan kegagalan suplai listrik dan gangguan pada sistem listrik. Selanjutnya itu ada corona, di mana corona itu fenomena ionisasi udara yang dapat terjadi pada kabel. Jadi di mana kabel bawah tanah juga harus tahan terhadap corona. Untuk pengukuran itu eh, memastikan pengukuran yang akurat, di mana instrumen yang digunakan untuk mengukur gangguan pada kabel bawah tanah harus dipilih dengan hati-hati. Oke, selanjutnya itu instalasi kabel tenaga. Itu terbagi menjadi dua. Itu tuh ada pada dalam saluran, di mana besar kabel, faktor ekonomi, dan faktor pemanasan antara kabel dan saluran adalah faktor yang sangat penting untuk menentukan jenis bahan yang
dan diameter saluran. Jadi di mana saluran yang digunakan ini secara luas untuk melindungi kabel tanah yang melintasi jalan raya dan bangunan yang cukup besar karena berfungsi utama sebagai pelindung terhadap tekanan mekanis yang sangat besar. Selain itu, penggunaan saluran ini dapat memudahkan pemeliharaan dan penggantian kabel. Di mana dapat kita lihat pada gambar BBT, ini merupakan sedikit gambaran pemasangan kabel bawah tanah. Ya, mungkin bisa dilanjut, operator. Oke, selanjutnya tuh cara yang kedua itu ditanam secara langsung, di mana tahanan panas jenis tanah ini juga dikenal sebagai tahanan panas tanah yang merupakan sifat yang menunjukkan seberapa besar kapasitas tanah untuk menyalurkan panas. Tingkat tahanan panas ini bergantung pada jumlah air yang ada di dalam tanah. Untuk tahanan jenis tanah, harga pada saat tahanan jenis berkisar antara 0,7 dan 3,0 M per W. Baiklah, selanjutnya Oke. susunan hantaran. Di mana di sini terdapat susunan yang pertama itu kabel hantaran tunggal, kabel 3 hantaran, kabel sektoral, dan kabel dengan netral konsentris. Nah, terus di sini ada aspek konstruksi kabel bawah tanah. Yang pertama ada bagian utama. Yang pertama ada selubung atau sheet, di mana selubung ini dia melindungi inti kabel dari luar dengan beberapa cara. Ini termasuk perlindungan terhadap korosi, penahan gaya mekanis, dan mencegah minyak keluar dari kabel dan mencegah uap air yang masuk ke dalamnya. Jadi pada selubung ini terdapat 3 bagian, itu ada selubung logam, selubung karet, dan selubung plastik. Lalu yang kedua ada isolasi atau insulation, di mana isolasi ini mengacu pada bahan atau sifat yang memiliki kemampuan untuk memisahkan secara elektris beberapa buah penghantar yang berdekatan sehingga harus tidak bocor. Pada isolasi ini terbagi menjadi 4, yaitu isolasi karet, isolasi kertas, termoplastik, dan termosetting. Lalu yang ketiga itu ada penghantar atau konduktor, di mana penghantar ini banyak dipakai, yaitu tembaga dan aluminium. Lalu keempat ada tabir. Tabir adalah lapisan yang terletak di atas bahan isolasi pada kabel. Lalu ini ada bagian pelengkapnya. Bagian pelengkap dibagi menjadi 4. Yang pertama ada sarung kabel atau serving, di mana sarung kabel ini biasanya lapisan bahan serat dengan campuran kedap air di atasnya. Sarung kabel ini biasanya dipasang di atas perisai karena tujuan mereka selain untuk bertahan dari perisai juga berfungsi sebagai bagian pertama yang berhubungan dengan pengaruh luar. Dalam sarung kabel ini terbagi menjadi 2, itu ada lapisan Terus yang kedua ada perisai atau armor. Perisai atau armor ini berfungsi untuk melindungi bahan isolasi dari kerusakan mekanis. Terdapat dua bagian, yaitu perisai pita baja dan perisai kawat baja. Lalu ada bantalan atau bedding. Di sini bantalan dikenal sebagai bedding. Adalah lapisan yang terbuat dari serat. Serat ini bermanfaat untuk tempat duduk perisai dan mencegah elektrolisa sehingga tidak merusak bagian dalamnya. Terdapat 2, yaitu pita kapas, pita kertas, dan goni. Terus yang keempat ada bahan pengisi atau filler. Ini untuk membuat kabel berinti 3. Bahan pengisi digunakan untuk mengisi celah yang terbuka saat inti dipasang. Nah, pada bahan ini terbagi menjadi 2, itu isolasi kertas dipakai jut. Terus yang kedua isolasi kertas dipakai jute dan karet batal. Baiklah, selanjutnya itu tuh aspek termal. Ada beberapa aspek termal pada kabel bawah tanah, yaitu temperatur, kapasitas arus, simulasi persebaran panas, data temperatur tanah, serta kabel berinti banyak. Nah, yang pertama itu temperatur. Nah, temperatur pada kabel bawah tanah ini dapat mempengaruhi kapasitas hantar arus atau ampasiti kabel. Jika lingkungan penanaman kabel memiliki disipasi panas yang kurang baik, ini itu dapat mempengaruhi kapasitas hantaran arus kabel. Selanjutnya kapasitas hantar arus. Kapasitas hantar arus itu tuh sangat penting untuk desain dan operasi kabel bawah tanah. Jadi supaya kabel ini dapat menyalurkan listrik dengan aman dan efisien, pemilihan jenis tanah dan konstruksi kabel harus diperhatikan. Selanjutnya, simulasi persebaran panas.
Simulasi persebaran panas ini dapat dilakukan untuk menganalisis kondisi termal pada kabel bawah tanah. Ini dapat membantu menentukan pengaruh kondisi termal terhadap kekuatan kabel. Selanjutnya ada data temperatur tanah, di mana itu untuk menghitung resistensi termal. Data tentang suhu tanah di sekitar kabel diperlukan. Selain itu, data suhu tanah dari kabel juga harus diperhatikan. Nah, yang terakhir itu tuh ada kabel berinti banyak, di mana setiap inti kabel memiliki penghantar berbentuk tabung yang terbuat dari tembaga atau aluminium yang memungkinkan aliran arus yang lebih besar jika terjadi gangguan pada kabel. Next. Selanjutnya itu adalah jenis isolasi pada kabel bawah tanah. Pada kabel bawah tanah ini ada 3 jenis isolasi. Yang pertama itu ada XLPA, yang kedua ada screen, dan yang ketiga ada porselen atau kaca. Di mana XLPA ini adalah jenis insulasi plastik tahan terhadap panas dan air. Di mana jenis insulasi plastik ini adalah jenis insulasi yang umum digunakan, sehingga cocok untuk digunakan di bawah tanah. Yang kedua itu adalah screen, di mana layer ini biasanya ditemukan pada kabel tegangan tinggi dan dipasang di bawah lapisan isolasi. Fungsinya untuk mengurangi tegangan medan listrik pada permukaan insulasi dan mencegah lecutan korona. Yang terakhir adalah porselen atau kaca, di mana ini jenis isolator yang banyak digunakan di saluran transmisi karena dia kuat dan tahan terhadap tegangan dan tekanan mekanis yang tinggi. Nah, sekian dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 dikembalikan kepada moderator kelompok semua.